Sejak hari Kamis yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam kenaikan Tuhan Yesus sampai nanti Pentakosta, yaitu kita terima pencurahan dan kepenuhan Roh Kudus. Yesus Kristus yang kita sembah, Dia turun ke dunia jadi manusia, mati bagi kita di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit kembali dari kematian. Terus kemudian selama 40 hari berturut-turut Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian setelah itu Dia naik ke surga. Selama 10 hari murid-muridnya berdoa di loteng atas di Yerusalem, dan kemudian pada hari Pentakosta Roh Kudus tercurah atas mereka. Doa saya, saudara semua di tempat ini, terima Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara. Amin. Dan hari demi hari saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi dalam hidup saudara. Ya, dan hubungan kita enggak stagnan, hubungan kita enggak flat, tapi doa saya hubungan saudara sama Roh Kudus tambah hari tambah berkembang, tambah dalam, tambah kenal, tambah karib, lebih dan lebih lagi tiap hari. Karena itu firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini spesial sekali. Judulnya adalah cara PDKT sama Roh Kudus. Kenapa saya pakai istilah ini? Supaya mengingatkan Bapak Ibu yang zaman masih pacaran. Oke, kadang-kadang waktu pacaran sama sesudah menikah itu rada beda. Ya, waktu masih pacaran masih PDKT, ya, berusaha ini dan itu. Nah, doa saya, saudara sama Roh Kudus, saudara juga tahu bagaimana PDKT dengan Roh Kudus. Sesederhana bagaimana membangun relationship kita, hubungan kita dengan Roh Kudus. Sebenarnya di any kind of relationship, entah kita hubungan kita sama Tuhan, entah hubungan di dalam pernikahan kita, entah hubungan di dalam pertemanan kita, entah hubungan di dalam bisnis, atau hubungan apapun juga, kunci supaya hubungan itu berkembang, itu sederhana. Apa itu? Lakukan yang Dia suka. Dan jangan lakukan yang Dia tidak suka. Oke, sesimpel itu sebenarnya. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk memahami bahwa di dalam setiap hubungan ada yang namanya batas-batas hubungan. Batas-batasnya itu beda sama batas secara fisik, tapi ini batas-batas emosional di dalam setiap hubungan. Saudara tahu nggak sama pasangan saudara apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang masih dalam batas oke buat dia, mana yang dia ngomong kalau ini nggak bisa ini. Ini sama sekali tidak oke. Apa yang dia masih bisa toleransi, apa yang dia sudah tidak bisa toleransi. Dalam setiap hubungan selalu ada batasan seperti itu. Orang kalau tidak memahami batasan di dalam hubungan, dia tanpa sadar akan terus melanggar batasan-batasan itu. Dan akhirnya heran kenapa kok pihak situ reaksinya jadi negatif, akhirnya hubungannya rusak. Atau paling tidak hubungannya nggak bisa berkembang. Hubungannya nggak bisa tambah baik. Hubungannya stagnan. Kenapa? Karena kita tidak atau belum memahami batas-batas di dalam hubungan. Jadi mulai hari ini di dalam hubungan kita sama pasangan kita, hubungan kita sama teman kita, hubungan saudara sama ketua kelompok sel, anggota kelompok sel, hubungan antar teman di dalam gereja, atau hubungan apapun dalam hidup saudara, mulai pelajari apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Apa yang oke, apa yang tidak oke, apa yang masuk batas toleransi, apa yang dia tidak bisa toleransi. Banyak orang nggak dong tentang hal ini. Jadi di dalam hubungan nggak mikirin orang lain, mikirinnya cuma diri sendiri. Yang saya mau ini, yang saya butuh ini, yang saya suka ini. Tapi engkau nggak paham yang dia mau, yang dia suka, yang dia oke, yang dia tidak oke, yang dia tidak bisa terima. Nah, itu ada yang namanya batasan dalam hubungan. Selama kita ada dalam batasan hubungan itu, hubungan bisa berkembang dengan baik. Tapi kalau kita ngelanggar terus, batasan-batasan itu pasti rusak.
Hubungan apapun itu pasti akan rusak. Sama halnya kita sama Roh Kudus. Tahukah saudara, Roh Kudus itu pribadi yang hidup. Dia punya kehendak, dia punya keinginan, dia punya perasaan. Jadi ada hal-hal yang akan menyenangkan Roh Kudus, ada hal-hal yang akan mendukakan Roh Kudus, ada hal yang oke buat Roh Kudus, dia masih bisa toleransi. Tapi ada hal yang dia ngomong no, means no. Pertanyaannya, apakah engkau tahu kesukaan Roh Kudus? Apakah engkau tahu hal-hal yang mendukakan hati Tuhan? Ini penting sekali. Kalau kita mau kehidupan rohani kita bertumbuh, kalau kita mau hubungan kita dengan Roh Kudus bertumbuh, ketahuilah, kenalah pribadinya. Saya kasih contoh saudaraku ya. Saya sama istri saya aja. Ya dulu saya nggak paham tentang yang satu ini dari istri saya. Jadi saya menilai hanya dari diri saya sendiri. Nah istri saya ini, Pastor Nita ini saudaraku, kalau dia bangun tidur, bahasanya gini, ya dia butuh waktu untuk ngumpulin nyawa dulu. Oke, dia nggak bisa langsung bangun, langsung aktivitas ini, aktivitas itu. Beda sama saya begitu bangun tidur, itu nggak butuh waktu lama, langsung bisa ini, itu, ini dan itu. Sedangkan kalau dia lakukan itu, begitu bangun tidur, langsung lakukan ini dan itu, jadinya pusing. Nah karena saya nggak memahami dia, saya nggak mempelajari dia, saya belum kenal dia, saya nyamain dia seperti saya. Akibatnya ketika dia bangun, ayo ini, ayo cepet gini, kita harus ini, kita harus itu. Saya nggak ada maksud jahat. Tapi karena dianya kalau bangun cepat-cepat jadi pusing, reaksinya ketika saya suruh cepat-cepat ini dan itu kira-kira positif apa negatif? Ngamuk dia saudaraku. Dan saya heran kenapa saya diamuk. Bener nggak? Kan buat saya ya bangun itu wajarnya gitu. Ya bangun ya kita langsung selesaikan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi buat dia lain. Artinya gini, apa yang buat engkau oke, belum tentu buat orang lain oke. Jadi jangan disamain. Ambil waktu untuk mempelajari pasangan saudara. Ambil waktu untuk memahami teman saudara. Orang di sekeliling saudara. Sebaliknya nih ya, gantian saya ya. Saya itu bawaannya orangnya sukanya bersihan. Sukanya yang rapi. Sukanya yang teratur. Tapi khususnya pada waktu itu, ya istri saya belum tahu, ya saudara tahu kalau wanita sudah mau dandan, mau milih baju, lemari dibongkar saudaraku. Itu buat saya sudah, itu enggak istri saya, enggak anak saya. Wah, saya ngelihat kamar saya berantakan saja, saya melihat barang-barang berserakan di lantai dan lain sebagainya, itu sudah langsung teng. Yang buat dia oke, sekarang buat saya tidak oke. Dan tiba-tiba saya uring-uringan, tiba-tiba saya ngamuk-ngamuk, tiba-tiba saya marah-marah. Kadang-kadang kita nggak paham batasan-batasan di dalam hubungan ini. Itu yang seringkali menyebabkan konflik di dalam pernikahan. Konflik di dalam kelompok sel, konflik di dalam hubungan bisnis, konflik antara saudara dengan pelanggan saudara, atau orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Karena itu hari ini sadari pentingnya memahami batasan-batasan di dalam hubungan. Saya mau kasih contoh sama saudara, pengalamannya Petrus konflik sama Tuhan Yesus. Gara-gara gak ngerti batasan di dalam hubungan. Kita baca ya. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus ngasih tahu dia akan disalib, menderita dan disalib. Ayat 22, perhatikan.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saya mau tanya sama saudara sekarang. Petrus ngomong ini sama Tuhan Yesus, menurut saudara karena Petrus benci atau Petrus sayang sama Tuhan Yesus? Dia tuh sayang. Dia nggak benci sama Tuhan Yesus. Dia tuh nggak kepengen Tuhan Yesus celaka, nggak mau melihat Tuhan Yesus sampai disalibkan, apalagi sampai mati. Karena itu reaksinya kayak gitu. Nah sekarang mari kita lihat. Ternyata ada miss di sini antara Petrus sama Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, coba Anda baca, 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Yesus berpaling dan berkata kepada siapa? Petrus. Ngomongnya sama siapa? Petrus. Tapi ngomongnya apa? Ngomong sama Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab ini selebnya di sini nih. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi di benaknya Petrus, yang dia pikirkan adalah pikiran manusia. Yang penting Yesus selamat. Tapi di benak Yesus, yang dipikirkan adalah pikiran Allah. Yang penting saudara dan saya selamat. Sekalipun dia harus mati di kayu salib, tapi dia mau berikan tubuhnya dan darahnya, segalanya buat kita, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun Petrus mengasihi Yesus, walaupun Petrus sayang sama Yesus, tapi Petrus nggak memahami Yesus. Jadi seolah-olah mereka kayak ada di dua dunia yang berbeda dan ngomongan dengan bahasa yang berbeda karena nggak paham ini. Off ini di sini. Petrus mikirinnya pikiran manusia, Yesus memikirkan pikiran Allah. Berapa banyak dalam hubungan saudara juga ngalami yang kayak gini nih? Berapa banyak saudara selip sama pasangan saudara? Suami dan istri. Berapa banyak orang tua dan anak juga selip urusan komunikasi yang seperti ini. Nggak ngerti batasan di dalam hubungan. Berapa banyak di dalam urusan kita, dalam bisnis pun juga ngalami hal yang seperti, atau mungkin di kelompok sel, atau mungkin di tim pelayanan. Hari ini saya ingin ajak saudara, kalau saudara mau membangun hubungan yang lebih dalam dengan Roh Kudus, ayo kita belajar kesukaannya Roh Kudus. Ayo kita belajar dan lakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Ini penting sekali. Saya berdoa mulai hari ini hubungan saudara sama Tuhan gak stagnan lagi. Mulai hari ini tambah hari tambah dekat, tambah dalam, tambah karib, dan tambah lama kepenuhan Roh Kudusnya tambah besar engkau alami di dalam kehidupanmu. Amin. Nah pertanyaannya sekarang, apa itu kesukaan Roh Kudus? Banyak loh ya. Tapi saya perjelas pertanyaan saya. Menurut saudara, apa itu hal yang paling disukai Roh Kudus? Kayak saudara kan juga punya banyak kesukaan kan? Tapi ada kan beda-beda kesukaan, ada yang ya biasa aja, tapi ada yang sangat suka. Pertanyaan saya sama saudara, apa itu satu hal yang paling disukai oleh Roh Kudus? Yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Roh Kudus. Apa itu? Ada yang tahu? Kata kuncinya, Anda perhatikan namanya. Namanya adalah Roh Kudus. Dia nggak disebut roh kuasa, padahal dia penuh kuasa. Dia nggak disebut roh, dia disebut roh hikmat sih, tapi itu sebutan yang kesekiannya. Tapi sebutan nomor satu, nama nomor satu adalah Roh Kudus. Itu ibaratnya identitas utamanya. Itu ibaratnya nomor satunya. Buat dia itu nomor satunya. Yang paling utama adalah
kekudusan. Nah, saya nggak tahu saudara ketika dengar ini, apa reaksi yang ada di hati saudara tentang kekudusan. Karena ada orang reaksi dengar kata kekudusan, kita meresponnya positif. Tapi tidak semua orang. Dengar kata kekudusan, kita mungkin ngerasa kayak aneh gitu. Tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara, kenapa kok Roh Kudus suka sekali dengan yang namanya kekudusan. Yang pertama, sebab hanya melalui kekudusan kita bisa mencapai potensi maksimal di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara nggak kepikir ini ya, tapi saya perjelas dulu. Saya nggak usah bicara urusan rohani dulu. Saya bicara urusan jasmani dulu, supaya kita gampang paham pentingnya kekudusan ini. Kalau saudara seorang atlet, atau nggak usah atlet lah, kita aja semuanya. Untuk tubuh kita mencapai potensi maksimal, performa kesehatannya maksimal, staminanya maksimal, menurut saudara dipengaruhi enggak dengan makanan yang kita konsumsi? Yes, kalau makanannya jorok-jorok, berkolesterol, berlemak, enak sih saudaraku, tapi itu akan menggerogoti tubuh kita. Oke. Sebaliknya, kalau saudara makanannya bersih, saya nggak tahu apakah saudara suka dengan makanan yang bersih, makanan yang sehat itu, tapi ada makannya benar, makannya bersih, saya percaya stamina saudara akan dioptimalkan, kesehatan saudara, umur saudara akan diperpanjang. Artinya untuk mencapai performa puncak, makanan pun harus bersih. Benar apa tidak? Makanya Roh Kudus itu kesukaannya yang kudus-kudus, yang suci-suci, yang bersih-bersih. Kenapa? Karena hanya melalui kekudusan kita bisa sampai top performa. Itu nggak bisa disangkal bahkan secara jasmani loh. Sekarang pikiran kita. Menurut saudara, pikiran kita, pikiran yang sama, otak yang sama, konten yang kita konsumsi, yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita baca, mempengaruhi performa otak kita enggak? Mempengaruhi ketajaman berpikir kita enggak? Kreativitas kita enggak? Kejernihan kita dalam berpikir enggak? Pengaruh besar. Kalau konten yang Anda konsumsi jorok-jorok, kreativitasmu mati. Otaknya sama, tapi enggak bisa maksimal. Jadinya minimal. Enggak bisa fokus, enggak tajam fokusnya. Mikir enggak punya clarity, enggak ada kejernihan. Kenapa? Karena kontennya tidak kudus. Kontennya jorok. Otak kita otomatis terpengaruh. Oh, mulai hari ini saya berdoa setiap orang di tempat ini, potensi yang maksimal engkau bisa alami dalam hidup saudara. Baik itu di dalam kesehatan, baik itu di dalam pemikiran, dan di dalam segala aspek hidup saudara. Engkau mencapai puncak prestasi. Karena itu Roh Kudus suka kekudusan. Itu baru bicara soal jasmani ya. Sekarang yang berikutnya, yang kedua, secara jiwa nih. Kenapa kok Roh Kudus suka kekudusan? Karena hanya melalui kekudusan jiwa kita mendapatkan ketentraman. Jiwa kita mengalami ketenangan. Beda sama kalau kita biarkan yang jorok-jorok, polusi-polusi, pencemaran-pencemaran jiwa ada di hati. Emangnya hati kita bisa tentram kalau dipenuhi dengan kebencian? Hatimu emangnya bisa damai kalau engkau mengizinkan banyak kekecewaan, kebencian, amarah, dendam, luka hati, pahit hati. Orang yang hidupnya nyimpen semua yang kotor-kotor, yang negatif-negatif, yang jorok-jorok kayak gitu, gak usah ngapa-ngapain pun sudah capek jiwanya. Letih, lesu, dan berbeban berat. Anda mau tidur pun bangun tidur, sudah tidur cukup lama, tapi tetap capek. Dan jiwamu gelisah. Engkau nggak punya ketenangan. Engkau selalu merasa ada yang gelisah, ada yang kurang, ada yang nggak pas dalam hidupmu.
Hari ini saya berdoa, Roh Kudus bekerja menjamah hati kita semua. Semua yang negatif, semua yang bukan daripada Tuhan disingkirkan, dilenyapkan. Kebencian, semua amarah itu disingkirkan dari hati kita. Sehingga jiwa kita memperoleh ketentraman. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu Roh Kudus suka kekudusan. Karena ketika saudara hidup di dalam kekudusan, membersihkan jiwa saudara dari semua polusi. Anda bersihin semua. Anda mencapai puncak sukacita. Sukacita itu levelnya beda-beda loh. Tapi di dalam Tuhan, Alkitab mau sukacita yang meluap-luap. Kalau ada di antara hidup saudara hidupnya lesu. Kalau ada yang hidupnya ya happy tapi bisa kayak flat, stagnasi. Mulai hari ini doa saya, hatimu, jiwamu dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap, kebahagiaan, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal bertahta dalam hidup saudara. Melalui kekudusan. Karena itu Roh Kudus excited sekali sama yang namanya kekudusan. Dia tahu ini jalan menuju ketentraman jiwa. Yang ketiga, kenapa Roh Kudus suka dengan kekudusan? Karena hanya melalui kekudusan kita akan mengalami kemuliaan Allah. Kita baca ya, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Ayo semuanya bersama-sama kita baca dengan keras. Suara yang mantap. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang apa? Mulia. Jadi yang kudus, yang bersih, itu yang dipermuliakan. Kiranya dalam hidupmu kemuliaan Tuhan nyata. Kiranya dalam hidupmu Dia bawa engkau from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Dan kuncinya kita mengajarkan kepada kita, jikalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi sementara saudara membuka hati, Anda bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengkuduskan hidupmu dari hal-hal yang jahat, maka kemuliaannya akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sama seperti kayak emas ya. Saya tahu di sini banyak ibu-ibu yang simpenannya emas lumayan, dan Anda pada happy semua karena emas harganya naiknya luar biasa. Nah ini yang senyum kelihatan saudaraku, yang mana? Tapi kita tahu yang namanya emas, tingkat kemurniannya sama apa beda? Tingkat kemurnian itu kan tingkat kekudusannya. Beda-beda. Kalau tingkat kemurniannya rendah, maka selain daripada emas, ada materi-materi yang lain. Yang banyak, campurannya banyak. Jadi enggak pure, enggak murni emas. Makanya dihargainya rendah. Tapi ketika dia mau dimurnikan, dan memang kadang dimurnikan gak gampang ya, karena harus dipanaskan, harus melalui api. Tapi dari semuanya itu, kita potong yang gak murni. Jikalau seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, kita potong semua yang gak kudus, yang gak murni, yang jorok-jorok itu dipotong. Kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tahukah saudara, emas pun begitu dimurnikan, langsung kita bayar lebih mahal. Harganya lebih tinggi. Artinya melalui kemurnian ada kemuliaan. Melalui kekudusan ada kemuliaan yang lebih besar. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau mau buka hatimu untuk Roh Kudus, kerjakan sehingga engkau dimurnikan, sehingga engkau dibersihkan, sehingga engkau dikuduskan. Mulai hari ini engkau akan melihat hidupmu dipenuhi kemuliaan. Engkau akan dipromosikan, engkau akan dipermuliakan, dan kemuliaan Allah nyata atasmu.
Ini sebabnya Roh Kudus sangat excited dengan yang namanya kekudusan. Karena melalui kekudusanlah kita mencapai potensi maksimal dalam hidup kita. Saya ajak saudara semua, ayo kita pahami hal ini dan mari kita senangkan Roh Kudus. Kalau saudara mau hubunganmu dengan Roh Kudus tambah dalam, tambah berkembang, tambah indah, lakukan yang Dia sukai. Yang Dia sukai adalah kekudusan. Kesukaannya adalah kekudusan. Karena melalui kekudusan, kemuliaannya nyata atas kita. Oke, jangan dukakan hati Roh Kudus. Kadang-kadang tanpa sadar kita ini mendukakan hati Roh Kudus. Pertanyaannya, saya tanya sama saudara, Anda tahu nggak hal-hal yang mendukakan hati Roh Kudus itu apa? Apa itu? Tadi kan saya tanya, hal-hal yang menyukakan Roh Kudus apa? Yang paling menyukakan Roh Kudus apa? Kita sudah belajar nih. Sekarang kita maju lagi. Apa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus? Sama halnya dalam hubunganmu dengan orang tuamu, apa itu hal-hal yang membuat dia paling gak bisa terima? Sama pasanganmu, apa hal-hal yang dia, kalau itu kamu sudah melanggar batas nih, gak bisa lagi nih. Sama teman-teman saudara, pertanyaan yang lebih penting, apa itu hal-hal yang mendukakan Roh Kudus? Tahukah saudara, Anda boleh catat ini, Roh Kudus benci segala sesuatu yang menyabotase masa depan kita. Karena Dia sayang sama kita. Jadi Dia akan membenci hal-hal yang membuat masa depan kita berkurang, sukacita kita berkurang, berkat kita berkurang, kemenangan kita berkurang. Dia nggak suka itu. Apa saja itu? Kita baca Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai 19. Ditulis begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ditulis ya, ini Tuhan benci loh. Bahkan berapa? 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Anda bisa ngerasain gak ayat ini? Ini satu levelnya benci, setelah itu apa? Keji. Ini Anda kalau masuk di sini ini melanggar pagernya Tuhan. Tuhan benci, ini dianggap kekejian buat Tuhan. Apa saja? Kita mulai. Yang pertama, ayat 17. Mata sombong. Kenapa kok Tuhan benci dengan kesombongan? Sederhana, kesombongan itu menghancurkan masa depan kita. Engkau boleh sukses, engkau boleh maju, tapi kalau engkau sombong, engkau berhenti belajar. Orang kalau sombong itu sudah gak bisa belajar lagi. Dia mungkin merasa paling hebat, tapi justru karena merasa paling hebat, dia jadi paling bodoh. Makanya Steve Jobs, pendiri Apple, dia ngomong stay hungry, stay foolish. Orang pinternya kayak gitu ngomong, aku tetap ngerasa orang paling bodoh. Kenapa? Belum pinter, jadi butuh untuk belajar. Tapi banyak orang baru suksesnya dikit, sudah kepintarnya luar biasa. Makanya berhenti belajar. Begitu berhenti belajar, ketinggalan, pasti kalah bersaing. Alkitab yang ngomong, kesombongan awal kehancuran. Jadi kalau saudara baru maju, baru naik, sudah merasa di puncak dunia, paling hebat, paling pintar, hati-hati. Anda tanpa sadar sedang menyabotase berkatmu sendiri, menyabotase kesuksesan dan masa depanmu sendiri. Itu yang Roh Kudus benci. Tuhan tidak mau kita sombong. Kenapa? Karena kesombongan menyabotase masa depan kita. Jadi Anda harus tahu, Roh Kudus itu bukan ngelarang-larang, jangan sombong. No. Karena Roh Kudus tahu kalau kamu sombong, kamu hancur. Karena itu Dia benci sama yang namanya kesombongan. Lanjutkan lagi yang berikutnya. Apa tadi? Yang kedua, lidah dusta. Kenapa kok Roh Kudus benci sama lidah dusta? Saya tanya sama saudara, kalau orang berdusta, orang nipu, dia merasa untung apa rugi? Dia merasa untung loh. Dia merasa bisa mengakali, terus dapat yang dia mau. Tapi think again, mikir lagi, emangnya orang yang kamu akali dan berhasil kamu dapat sesuatu, orangnya nggak merasa diakali? Saya tanya, kalau saudara merasa diakali, happy atau jengkel?
Mungkin IQ-nya kalah pintar sama saudara, tapi nggak bisa disangkal. Hatinya jengkel, marah. Akhirnya dia kehilangan trust, kepercayaan sama saudara. Pertama kita ngerasa dapat tuh. Kita ngakali, kita dapat. Dapatnya kita bersamaan dengan itu satu persatu dalam hidup kita. Pintu tertutup. Anda kehilangan kepercayaan, pintu tertutup. Akhirnya berkatmu hilang. Banyak orang gak sadar, ngerasa dapat. Tapi yang benar menyabotase masa depannya. Gara-gara lidah dusta. Makanya Roh Kudus gak suka. Kenapa? Karena lidah dusta menyabotase berkatmu sendiri. Membuat pintu-pintumu tertutup. Oh, hari ini ketika Anda mendengar firman ini dan saudara mau meresponi firman Tuhan hari ini, doa saya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara sehingga semua pintu-pintumu yang masih tertutup saat ini juga dibukakan. Roh Kudus buka pintu itu. Roh Kudus buat jalan yang baru dalam hidup saudara dan Roh Kudus berikan kemenangan dalam hidupmu. Amin. Yang berikutnya kita baca langsung ya. Saya nggak punya waktu untuk bahas satu demi satu. Jadi kita baca langsung. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta. Nah ini nih. Ini banyak orang manipulatif nih, main di sini. Yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan apa? Pertengkaran saudara, ngadu domba nih. Ternyata semuanya ini Alkitab ngomong Tuhan benci. Jadi sadarilah Tuhan itu benci segala sesuatu yang menyabotase hidup kita sendiri. Jangan sampai saudara salah sangka sama Tuhan. Kadang-kadang kalau Alkitab ngomong Tuhan benci dosa kayak gini, sebagian orang salah nangkep. Sebagian orang salah sangka. Ngerasanya kok aku dibatas-batasin. Kalau ikut Tuhan gak boleh ini, gak boleh itu, ini gak bisa, itu gak bisa, harus gini, harus gitu. Gak fun ini, gak menyenangkan. Ikut Tuhan gak menyenangkan, gak boleh ini, serba terbatas. Hati-hati saudaraku, tanpa sadar banyak orang sudah salah sangka sama Tuhan. Kenapa? Ketipu sama iblis. Karena iblis bapak segala pendusta, penipu. Bahasa kerennya sekarang master manipulator. Oke, Anda harus ngerti, iblis itu narsisnya luar biasa. Dia seorang manipulator yang pinter, dia tahu cara main di pikiran saudara, dia tahu cara memainkan saudara, dia ngerti. Dia tahu cara main pakai soft power, hard power. Dia bisa main semuanya, dia punya banyak jurus. Untuk apa? Membuat kita kebalik pikirnya. Tuhan yang baik kita pikir kuno. Urusan rohani yang mendatangkan kehidupan kita pikir ini kolot, ini dibatas-batasin. Sedangkan iblis yang menjerumuskan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi banyak orang berpikir, wah ini menyenangkan ini. Dosa itu menyenangkan. Kenikmatan dunia itu menyenangkan. Kenapa? Pikirannya sudah diputar balikin. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Pikirannya sudah dimanipulasi oleh iblis, master manipulator itu. Hari ini saya berdoa sementara firman disampaikan. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan, membebaskan, memerdekakan, dan membebaskan. Kita tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena saya sayang sama anak-anak saya jadinya cerewet sama mereka. Waktu mereka masih kecil, dan belum tahu bahayanya gunting, kalau mereka asal main pegang gunting, saya bisa teriak-teriak saudaraku. Jangan! Kenapa? Karena saya sayang sama mereka. Saya nggak mau mereka terluka. Tapi suara saya, jangan! Teriak saya. Kalau mereka nyebrangnya sembarangan, nggak ngelihat kanan kiri, ada mobil, ada apa, langsung
nyebrang sembarangan, wih saya marah-marahin. Kemarin pas liburan lebaran itu, ada satu kejadian, anak saya lagi nyebrang jalan sama saya, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ngelihat sesuatu, terus kemudian yang menarik dia berhenti, dia bener-bener ngambil barang itu, duduk di tengah jalan ngambil itu, saudaraku. Saya ngelihat dari sana mobil jalan, saya jeng. Wah itu saya marah-marahin dia. Tapi mari saya yakinkan saudara, saya marah-marahin dia, saya larang-larang dia. Bukan karena saya benci sama dia, justru karena saya sayang sama dia. Saya mau jaga dia, saya mau pastikan dia dapat yang terbaik dalam hidupnya. Tapi bisa jadi, kalau kita yang dalam posisi anak, kita salah paham sama orang tua. Anak yang lain nyebrang gitu nggak apa-apa. Loh kalau saya bukan anak saya ngapain saya cerewet? Bener nggak? Tapi kalau itu anak saya cerewet saudaraku. Tapi mungkin buat anak nganggapnya orang lain nggak apa-apa. Kok saya dimarah-marahin terus, nggak boleh ini, nggak boleh, harus gini, harus gitu. Papa kok jahat? Tanpa sadar salah sangka. Banyak orang Kristen mikirnya tentang dosa itu kayak gitu. Dibatas-batasin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus gini, harus gitu. Kita pikir nggak enak ikut Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan cerewet sama kita, bukan dia mau jerumusin kita, tapi dia sayang sama saudara. Dia mengasihi saudara. Dan dia menginginkan rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan masa depan gilang gemilang. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Yang menyayangi Tuhan. Yang mengasihi kita. Amin. Jangan sampai kita salah berpikir. Dipluntir sama iblis, mikirnya Tuhan kolot, Tuhan serba nggak boleh, harus gini, harus gitu, nggak enak, ikut Tuhan nggak enak. Padahal firman Tuhan ngomong, Yesus datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sedangkan pencuri, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dimanipulasi pikiran kita, nganggapnya firman Tuhan itu nggak enak, dunia itu enak. Artinya sudah kena tuh pikirannya, sudah konslet. Dimanipulasi oleh bapak segala pendusta, master manipulator, iblis. Hari ini saya berdoa, Tuhan luruskan kembali pemikiran kita. Tuhan bukakan kembali mata rohani kita. Sehingga kita ngerti kalau Tuhan benci dosa. Karena Tuhan tahu semua itu menyabotase berkatmu, menyabotase sukacitamu, menyabotase kebahagiaan di dalam pernikahanmu dan keluargamu. Kalau saudara ngikutin, nerima firman Tuhan, Anda akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan, sukacita yang berkelimpahan, kebahagiaan yang berkelimpahan, kemenangan yang berkelimpahan di dalam hidup saudara. Jadi hati-hati sama manipulasi dari iblis. Dia master manipulator yang salah satu cara yang trik yang paling sering dia mainkan adalah dia mau ngerusak hidup kita melalui godaan kesenangan sesaat. Gak ada orang yang bisa ngerusak Anda ngikutin kalau gak Anda percaya dulu. Benar apa tidak? Dan Anda gak bisa percaya kalau Anda gak dibuat happy dulu. Anda harus dibuat happy dulu, senang dulu, dapat kesenangan, ngerasain dulu, nikmatin dulu. Wih beneran loh ini enak. Anda masuk di situ. Apa ada tawaran investasi yang buntung dulu terus kemudian orang berbondong-bondong ikut? Saya yakinkan saudara, orang bisa berbondong-bondong investasi kalau cuan dulu. Tapi ingat loh, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya mau. Tidak semua yang cuan itu ujungnya cuan. Banyak yang cuan sekian tahun ujungnya maut. Banyak pleasure sesaat, kenikmatan sesaat, ujungnya pernikahanmu hancur, masa depanmu remuk. Di abad 19 Inggris mengalahkan Tiongkok.
dengan cara perang opium. Jadi dia kalau perang tidak selalu pakai meriam, pakai bom, pakai pedang, pakai tombak. Jadi ada momen perang itu perang pakai senjata beneran, tapi ada momennya perangnya pakai kenikmatan. Opium itu kan kenikmatan, bener gak? Kalau orang pakai opium, serasa nggak tahu deh apa itu rasanya. Nggak pernah, saudaraku. Oke. Tapi berapa banyak orang pakai opium? Wah, melayang rasanya. Tadinya stres, sekarang rileks. Happy, enak rasanya. Akhirnya apa? Ketagihan. Tambah lagi. Tambah lagi. Terus akhirnya apa? Anda punya nggak teman-teman atau mungkin saudara ngalami sedang berjuang dan bergumul urusan itu? Duitmu gimana? Habis hanya dipakai untuk beli narkoba itu, ngedrugs. Benar apa tidak? Anda nambah lagi dan bisa nggak dosisnya dikurangin? Opium itu nggak tok, saudaraku. Tambah hari, tambah lama, dosisnya butuh yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Jadi artinya dibuat kecanduan sampai akhirnya dihabisi secara keuangan. Sampai akhirnya saya punya teman yang karena kecanduan overdosis narkoba akhirnya mati. Coba saudara renungkan itu. Atau otaknya sudah gak bisa lurus lagi. Sudah kabel-kabelnya sudah hang semuanya itu. Karena kesenangan. Jadi kalau saudara ngambil keputusan, yang penting happy, hati-hati. Karena itu caranya iblis. Dia paling suka pakai kesenangan untuk menghancurkan. Dia nggak perlu pakai pedang untuk menghancurkan. Dia nggak perlu pakai senjata untuk menghancurkan. Dia pakainya kesenangan. Gara-gara kesenangan opium itu, akhirnya banyak masyarakat Tiongkok kecanduan. Akhirnya ekonomi negaranya luluh lantak. Akhirnya negaranya jadi lemah, orang-orangnya nggak bisa untuk fight berjuang. Akhirnya dengan sangat mudah ditaklukkan gara-gara kesenangan. Jangan-jangan hidupmu selama ini gampang ditaklukkan, gampang dikalahkan karena engkau selalu kalah sama kesenangan. Jangan-jangan cara iblis untuk memelintir dan menaklukkan saudara selama ini karena opium kesenangan. Ada yang opiumnya narkoba beneran. Tapi tahukah sudah sebagian orang ditaklukinya, dirusaknya pernikahan keluarganya dimulai dari pornografi. Dimulai dari perselingkuhan. Lanjut terus tuh. Ada berapa banyak orang dihancurin keuangannya oleh iblis. Caranya gimana? Pinjol dulu. Ayo, ngaku. Buy now, pay later. Yang penting kan beli sekarang, dapat sekarang. Gak punya duit, dapat sekarang. Handphone baru sekarang. Seneng. Ingat loh, kalau saudara selalu ngambil keputusan karena seneng, iblis gampang sekali untuk ngobrak-abrik. Gampang sekali naklukin orang yang hanya bergerak berdasarkan kesenangan. Karena dia akan kasih semua yang Anda mau. Kesenangan itu. Tapi itu umpan untuk menghajar, umpan untuk meluluh lantakkan semua yang baik dalam hidupmu dihancurkan melalui kesenangan. Itu cara perang pakai soft power, bukan hard power. Karena dia master manipulator, dia tahu cara maininnya orang gimana. Kalau ini maininnya gimana, dia tahu. Jadi hari ini, mari buka hati lebar-lebar. Kalau firman Tuhan ngomong bahwa Tuhan benci dosa, mungkin buat kita nggak enak, tapi dengarkan baik-baik. Obat rasanya nggak enak, tapi menyembuhkan. Yes, apakah menurut saudara yang indah itu selalu dari enak? Kalau saudara ngelihat artis Korea, ganteng-ganteng nggak? Cantik-cantik nggak? Wih, semuanya serba keren. Emangnya keren nggak butuh usaha? Saya yakinkan saudara, untuk semua yang keren-keren itu, sakit semuanya. Itu mereka untuk bisa keren kayak gitu, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dikerjain semuanya.
Saya yakinkan saudara itu kerepotannya, bayar harganya, keluarin duitnya, maintenance-nya gede sekali. Tapi melalui semuanya itu, semua sakitnya itu, Anda semua tersihir. Korea, drakor. Mereka sukses. Jadi suksesnya datang melalui kesakitan. Kadang-kadang yang gak enak malah mendatangkan kebaikan. Kita ngomongnya apa? Ada jalan yang lebar, malah ujungnya maut. Tapi jalan yang sempit, ujungnya kehidupan. Kiranya engkau menemukan kehidupan, kemenangan, keberhasilan, dan sukacita di dalam hidup saudara. Haleluya. Coba Anda lihat orang sukses. Orang sukses itu, saya yakinkan saudara, banyak penderitaannya. Banyak sakitnya. Saya yakinin saudara. Karena waktu kebanyakan orang main games, nonton film, dia harus meeting. Dan engkau gak mau itu. Dia harus kerja saat engkau tidur. Saya yakinkan saudara, untuk semua orang sukses, yang kita cuma ngiri kesuksesannya, itu paling banyak gak enaknya. Paling banyak kerja kerasnya, paling banyak bayar harganya. Dan gak kebanyakan orang tidak mau. Apa ada khotbah tentang kerja keras terus jadi viral? Gak ada itu, gak ada orang yang suka kerja keras, disiplin, gak ada itu. Tapi ternyata yang dibenci banyak orang lain kadang-kadang malah mendatangkan kemenangan, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kemajuan dan kemuliaan dalam hidup kita. Mungkin firman Tuhan ngomong tentang jangan berbuat dosa, tinggalin dosa. Mungkin kita merasa dibatas-batasin. No, bukan membatas-batasin. Itu Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Itu Tuhan sedang membentuk hidup saudara. Supaya kita bisa menikmati segala rancangan yang Dia sudah rancangkan dalam hidup kita secara maksimal. Saya rasakan mulai hari ini akan ada orang-orang di tempat ini, mindsetnya dirubah oleh Tuhan, gaya hidupnya dirubah oleh Tuhan, tontonannya dirubah oleh Tuhan, perkataannya dirubah oleh Tuhan, pergaulannya dirubah oleh Tuhan, sehingga potensi yang maksimal, rancangan Tuhan yang maksimal bisa terjadi di dalam hidup saudara.